Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tetap senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga sehat selalu. Selamat datang di Universe Class. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mendalami salah satu hukum ya, di dalam ilmu tajwid, yaitu qalqalah sugroh ya. Kita akan mempelajari qalqalah sugroh ya. Jadi, apa saja yang kita pelajari ya teman-teman? Yang pertama, kita akan mempelajari pengertiannya, kemudian hurufnya apa aja, kemudian cara membacanya itu bagaimana, dan contohnya itu seperti apa. Ya. Oke, kita masuk dulu ke pengertiannya ya. Pengertian dari qalqalah sugroh. Ya, teman-teman, sebagaimana kita tahu bahwa qalqalah ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Dan pada kesempatan kali ini kita mempelajari dulu qalqalah sugroh ya. Qalqalah sugroh. Ma makna qalqalah ya? Ma makna qalqalah dan ma makna sugroh ya. Teman-teman ya, qalqalah ya. Qalqalah berarti nih di sini teman-teman, berarti getaran suara ya. Qalqalah itu berarti getaran suara. Ada getaran, tidak getaran suara. Kemudian sugro ini ya. Sugro itu artinya kecil ya. Sugro itu artinya kecil. Jadi getaran suara yang kecil. Ya, dari bahasa saja kita sudah bisa pahami bahwa kita akan menggetarkan suara secara kecil atau secara pelan, seperti itu. Sedangkan teman-teman secara istilah, qalqalah berarti menyembunyikan huruf yang bertanda sukun atau mati dengan suara yang lebih ditekan lagi dari makhrajul hurufnya. Qalqalah sugur adalah apabila terdapat huruf qalqalah dalam keadaan sukun pada pertengahan kata dalam bentuk sukun asli. Dalam bentuk sukun asli. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa dia syaratnya harus berada di pertengahan kata ya. Ini kita lingkari saja ya. Ini penting dia ya. Apabila ada huruf qalqalah ya dalam keadaan sukun ya, sukun, dan dia berada di pertengahan kata ya, berada di pertengahan kata. Huruf qalqalah ya teman-teman, huruf qalqalah, kemudian dia sukun dan berada di pertengahan kata dan dalam bentuk sukun asli, maka baru dia disebut dengan qalqalah sugro ya. Syaratnya itu ya tadi teman-teman, ada huruf qalqalah, ada sukun dan ada pada pertengahan kata, maka disebut dengan qalqalah sugro. Nah, huruf qalqalah sugro apa aja sih? Ya. Nah, huruf qalqalah sugro itu ada 5 teman-teman. Pertama ada ba, kemudian ada jim, ada dal, ada to, ada qaf ya. Untuk memudahkan teman-teman kita mengingat ini rumusnya, rumus cara menghafal huruf-huruf qalqalah itu teman-teman, ba, ju, di, toko ya, baju di toko. Ba, ju, di, toko ya. Dari hurufnya itu ada 5. Cara memudahkan menghafalnya adalah kita buat istilah baju di toko, yaitu ba, jim, dal, to, dan huruf qaf. Lanjut teman-teman ya. Bagaimana cara membaca qalqalah sugro? Nah, di sini teman-teman kita bisa ya, kita tahu bahwa cara membacanya adalah dengan memantul kecil. Memantul kecil dan tidak terlalu kuat. Sesuai dengan namanya teman-teman, sugro ya. Sugro itu artinya kecil, artinya pelan. Ya. Kita ya, qalqalah itu getaran ya. Artinya kita mantulin nanti bacaannya tapi tidak terlalu kuat ya. Artinya kita cuma memantulnya dengan kecil atau tidak terlalu kuat. Nah, bagaimana contohnya? Contoh membaca dari qalqalah sugro ini. Nah, teman-teman ya, kita bisa lihat di sini ya, contoh qalqalah sugro ada 4 contoh, teman-teman. Pertama tadi kita harus paham dulu ya syarat terjadinya qalqalah sugro itu. Yang saya sampaikan bahwa pertama harus ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah tadi ada apa? Ada 5 ya, teman-teman. Ba, ya, jim, dal, to, dan huruf ko ya. Hurufnya ada 5.
baju di toko. Syarat pertama harus ada huruf itu. Kemudian hurufnya apa? Hurufnya berharkat sukun. Ya. Hurufnya berharkat sukun. Hurufnya berharkat sukun. Ya. Kemudian teman-teman, dia berada di pertengahan kata. Bukan di ujung kalimat atau kita wakafkan. Tapi dia berada di pertengahan kata. Pertengahan, ingat. Dan di pertengahan kata dia disebut dengan qalqalah sugro. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya teman-teman ya. Di sini ada huruf qalqalah ya, huruf ba ya. Dan dia sukun, ya benar kan? Dia sukun dan dia berada di tengah-tengah kata. Maka dia disebut dengan ya qalqalah sugro. Disebut dengan qalqalah sugro. Cara membacanya bagaimana? Oke, kita praktekkan saja. Wal-'adiyati dhabaha, dhabaha, dhabaha. Kita pelankan saja mantulnya ya. Mantulnya kita pelankan saja, kita kecilkan saja. Jangan digedekan seperti ini teman-teman. Dhabha, dhabha, salah itu. Itu salah. Itu bukan qalqalah sugro namanya. Tapi kita cukup sederhanakan saja, kecilkan saja mantulnya. Dhabha, dhabha, dhabha ya. Karena dia qalqalah sugro, karena dia berada di pertengahan kata, maka kita baca dengan kecil saja mantulnya. Kemudian teman-teman, di contoh berikutnya kita bisa lihat ya. Contoh berikutnya di sini ada huruf jim ya, huruf jim yang sukun dan berada di tengah-tengah kalimat ya teman-teman. Huruf jim yang sukun berada di tengah-tengah kalimat, kita bacanya qalqalah sugro. Alam yaj'al, yaj'al ya. Kita sederhana dan kecilkan saja mantulnya seperti itu ya. Kemudian contoh selanjutnya ada ini. Falmuriyati qadha, qadha, qadha ya. Kita cukup kecil saja mantulnya. Jangan terlalu berlebihan. Jangan kayak gini teman-teman. Qadha, 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 qadha salah ya. Tapi cukup qadha, qadha, simple saja. Qadha ya. Sangat sederhana. Kemudian juga contoh selanjutnya ini teman-teman. فوسطنا 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 ya. فوسطنا ya. Kita cukup mantulkan sedikit saja, jangan dilebihkan atau dikuatkan ya. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah paham ya bagaimana cara membaca qalqalah sugro, dan teman-teman saya rasa juga bisa membedakan nanti dengan qalqalah kubro seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian materi tentang qalqalah sugronya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan terutama teman-teman bisa mengamalkannya atau mempraktekkannya dalam membaca Al-Quran. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.